Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sandi Rizal Febrian dan bersama teman-teman saya yaitu ada Dani, Isro dan Yadi. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu untuk membuat sebuah program dengan untuk membentuk rumah gitu ya dengan decoding. Ini yang pertama saya menggunakan aplikasi kode block ya dan menggunakan plugin dari Glut, free Glut. Oke, di sini pertama-tama saya membuat include gl.h, glue.h. Nah, ini tuh fungsinya itu untuk memanggil library-nya. Nah, yang pertama itu ada void display. Nah, itu untuk pendeklarasian fungsinya. Jadi, agar fungsi yang seperti ini, kayak fungsi ini, yang reshape, dan yang display ini terbaca. Nah, ini harus dideklarasikan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ada program utama. Nah, di program utama ini ada inisialisasi dulu. Yang pertama ada glut init argc, ini fungsinya untuk inisialisasi glutnya. Lalu ada glut init display mode, glut RGB. Nah, ini untuk setting mode display menjadi RGB. Lalu ada glut init window position. Nah, ini untuk mengatur sumbu X dan sumbu Y. Lalu ini ada glut init window size. Nah, ini untuk mengatur lebar dan tingginya jendela. Ini glut create window itu untuk membuat judul windownya itu UTS grafika. Nah, selanjutnya glut display function. Nah, ini tuh memanggil function display-nya. Nah, function display ini dipanggil ke sini. Dan ini ada glut reshape function memanggil function yang reshape ini. Dan ini juga ini saya panggil lagi ke sini, yang ini. Lalu ada glut main loop. Ini fungsinya untuk looping program utama. Oke. Selanjutnya ada ada void init gel color. Nah, ini gel color ini tuh fungsinya untuk merubah warna window-nya. Lalu ini nih function reshape untuk function merubah bentuk. Nah, selanjutnya ada function display. Nah, selanjutnya ada function display. Yang pertama ada JL clear, JL color buffer bit. Nah, ini tuh untuk mereset tampilan warna menjadi default. Nah, ada juga JL load identify. Ini untuk mereset transformasi, misalnya rotasi pada display. Nah, sebelum dilanjutkan, saya akan menjelaskan sedikit. Ini JL begin triangle. Nah, ini triangle ini fungsinya itu untuk membuat sebuah segitiga. Nah, ini segitiga. Dan ini JL color 3F ini tuh untuk merubah warna di tiap titik sudut. Nah, ini ada JL vertex ini titik sudut yang pertama, titik sudut yang kedua, dan titik sudut yang ketiga. Untuk membuat sebuah segitiga. Nah, seperti itu. Lalu ada JL yang polygon ini. Karena saya cuma menggunakan JL triangle dan JL polygon saja. Nah, yang selanjutnya juga ini untuk merubah warna titik sudut yang pertama, ini titik sudut yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Nah, karena ini JL 3F ditempatkan yang paling atas, jadi udah otomatis ke bawahnya juga mengikuti warna yang atas ini. Nah, yang ini juga sama. Nah, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yadi Nur Muhammad. Saya akan menjelaskan objek yang telah saya buat dari objek 1 sampai 11. Nah, di sini saya membuat 11 objek dengan bentuk yang berbeda-beda. Mulai dari segitiga sampai dengan bentuk persegi. Nah, langsung saja mulai. Di sini saya pertama-tama membuat segitiga terlebih dahulu dengan GL color 3F-nya seperti berikut, dan titik kuadrat yang pertama yang paling atas, titik kuadrat yang kedua sebelah kiri bawah, dan yang ketiga ini di titik kuadrat yang ketiga. Lalu saya membuat sebuah persegi dengan GL color 3F sebagai berikut.
JL vertex sebagai berikut. Yang pertama sebagai berikut, titik koordinatnya minus 4,0, dan yang kedua JL vertex itu titik koordinatnya minus 0,5. Selanjutnya seperti sebelumnya, penempatannya di pojok kanan bawah. Selanjutnya yang terakhir ini titik sudutnya berada di pojok kanan atas, sejajar dengan sama yang minus 4,0. Lalu yang ketiga saya membuat persegi lagi dengan GL color 3F sebagai berikut. Ini titik sudut yang pertama, titik sudut yang kedua, ini titik sudut yang ketiga, dan ini terakhir titik sudut yang keempat. Selanjutnya keempat sama saya membuat persegi lagi dengan warna sebagai berikut. Ini titik sudut yang pertama, ini titik sudut yang kedua, dan ini titik sudut yang ketiga. Terakhir ini titik sudut yang keempat. Selanjutnya masih membuat persegi untuk objek yang kelima. Di sini dengan warna sebagai berikut: 0,82, 0,225, dan 0,21. Lalu ini titik sudut yang pertama, ini titik sudut yang kedua, ini titik sudut yang ketiga, dan ini titik sudut yang keempat. Selanjutnya objek persegi, masih persegi, ini warnanya titik sudut yang pertama, titik sudut yang kedua, titik sudut yang ketiga, dan ini titik sudut yang keempat. Ini objek yang ketujuh, saya membuat sebuah segitiga dengan warna sebagai berikut. Ini titik sudut yang pertama, lokasinya di paling atas. Ini titik sudut yang kedua, ini titik sudut yang ketiga. Yang kedelapan masih sebuah persegi. Ini warnanya, ini titik sudut yang pertama, ini titik sudut yang kedua, ini titik sudut yang ketiga, dan ini titik sudut yang keempat. Yang kesembilan sama masih membuat persegi. Ini warnanya sebagai berikut: titik sudut yang pertama, titik sudut yang kedua, dan ini titik ketiga, terakhir yang keempat. Yang ke-10 ini sama masih persegi. Ini warnanya sebagai berikut, titik sudutnya berbeda ya. Yang ini 11, ini warnanya sebagai berikut. Ini titik sudut yang pertama, kedua, ketiga, ini keempat. Nah, di sini saya membuat 11 objek dan hasilnya itu seperti ini. Dan ini untuk dasarnya saya membuat seperti ini. Cukup dari saya, sekian akan dilanjutkan oleh teman saya, Dani. Iya, selanjutnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Dani. Kali ini saya akan menjelaskan objek nomor 12 sampai dengan 22. Oke, di sini kita menggunakan JL Begin Polygon. Jadi JL Begin Polygon itu persegi, dan ini warnanya, ini koordinat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Lalu selanjutnya membuat persegi dengan warnanya sebagai berikut. Ini teori koordinat sama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan yang ke-14 kami membuat persegi lagi. Ini warnanya sudah mengikuti dari yang di atas, jadi tidak usah diwarnain lagi. Ini di koordinat pertama, ini kedua, ini ketiga, yang keempat. Lalu yang selanjutnya ini tidak usah diwarnain lagi. Ini satu, kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya membuat persegi lagi dengan koordinat sebagai berikut. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Lalu membuat persegi lagi
dengan koordinat pertama, kedua, lalu yang ketiga, yang keempat. Lalu membuat persegi lagi, titik koordinat pertama, kedua, kedua ketiga, ke yang keempat. Yang ini sama, yang persegi ke pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan lalu membuat persegi lagi, koordinat pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan selanjutnya sama, membuat persegi lagi dengan titik koordinat berikut. Dan yang terakhir juga membuat persegi lagi sebagai berikut. Ini kelanjutan dari yang tadi. Cukup saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Isra. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Israel Wanda Putra. Di sini saya akan menjelaskan dari nomor 23 sampai 33. Seperti yang kalian lihat, dari semua nomor tersebut, semuanya adalah persegi panjang, bangun persegi panjang. Semua bangunan ini berawal dari sketsa yang saya buat di buku catatan. Pertama mencari titik tengahnya, kemudian mengukur panjang dan lebarnya, kemudian setelah hasilnya ada, lalu disalin ke kode editor CodeBlock, dan untuk warnanya saya mencari di internet kode warna RGB, dan yang ditemukan hanya ada skala dari 1 sampai 255. Lalu saya mengubah skalanya menjadi skala 0 sampai 1 atau 100% dengan cara langsung membagi dari hasil kode RGB. Ya, kembali lagi dengan saya, Sandy Reja Febrian. Saya akan menjelaskan dari objek ke-34 sampai dengan objek ke-45. Nah, di sini saya menggunakan persegi lagi dengan titik koordinat sebagai berikut. Lalu warnanya juga diubah. Dan selanjutnya juga membuat persegi, warnanya diubah, dan titik koordinatnya ini. Ini membuat persegi lagi, warnanya dirubah lagi, dan ini titik koordinatnya. Dan yang ke-30 juga sama, warnanya diubah, dan titik koordinatnya. Yang ke-38 warna diubah, dan ini titik koordinatnya juga. Ini ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, seperti biasa. Ini nggak jauh beda, cuman merubah warna dan juga titik koordinatnya. Nah, ini yang ke-40 juga sama, membuat poligon atau persegi lagi di sini. Nah, ini juga sama, yang ke-41 ini warnanya diubah, titik sudut yang pertama, kedua, ketiga, dan ini yang keempat. Ini yang ke-42 juga sama, ini warna diubah lagi, dan ini titik koordinatnya. Yang ke-43 sama, ini titik koordinatnya. Yang ke-44 juga sama, ini titik koordinatnya. Yang ke-45 juga sama, ini titik koordinatnya. Nah, jadi kita tuh di sini membuat 45 objek totalnya. Nah, objek yang di sini tuh memiliki tempatnya masing-masing atau titik koordinatnya masing-masing. Jadi untuk membentuk sebuah rumah gitu. Dan hasil dari semua ini adalah sebagai berikut. Nah, ini hasil yang rumah yang udah kita buat.
dari 45 objek. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.